Selamat pagi Bapak Ibu guru-guru hebat yang ada di sini. Terima kasih. Tapi untuk lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, untuk meng-up dulu semangat kita ini, nanti ketika saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa gitu seperti biasanya. Oke. Saya lagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Thank you very much. That's very good ya. Itu sangat-sangat baik sekali untuk memacu semangat kita di pagi hari ini atau di pertemuan kita yang pertama ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum membahas lebih lanjut lagi, mungkin kita sudah ketemu atau berkenalan di pertemuan maya ya, di pertemuan virtual. Tapi alangkah baiknya saya perkenalan diri dulu secara langsung ya Bapak Ibu. Ya, ini profil saya, nama saya Rici Doyan Sitinjak. You can call me Mr. Rici ya. Bisa panggil saya Mr. Rici atau Pak Rici atau Bang Rici nggak apa-apa. Saya mengajar guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Westerkar, tepatnya di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan di sini Bapak Ibu, saya akan menemani Bapak Ibu dalam program kita ini. Saya sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian ya, saya berada di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Di sini kita sharing ilmu saja. Mungkin kalau ilmu di lapangan Bapak Ibu sudah lebih jauh berpengalaman dari saya, mungkin sudah ada yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengajar, dan itu nggak perlu lagi saya pertanyakan kalau itu. Tapi dalam program ini kebetulan saya sudah diamanahkan untuk menemani Bapak Ibu atau memfasilitasi kita semua di sini di program yang namanya tadi peningkatan kompetensi guru SD dalam mengajar bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan rancangan pemerintah kita tahun ini, PKG SDMB ini, pemerintah berencana di tahun 2027 nanti bahasa Inggris itu sudah harus ada di mata pelajaran SD yang selama ini ada dan tidak ada, atau dalam artian diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Nanti di tahun 2027 itu semua harus diwajibkan, dan nanti kita di sini Bapak Ibu yang hebat ini akan menjadi ujung tombak dari program ini di lapangan Bapak Ibu. Saya rasa untuk program ini sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu, program ini nanti tetap berlandaskan kepada kurikulum kita yang sekarang, atau disebut dengan deep learning ya, deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran itu diarahkan kepada pemaknaan yang mendalam. Di dalam program ini nanti Bapak Ibu, deep learning ini saya coba untuk memecahkannya ke dalam, atau kita akan terapkan di 3 hal ini. Yang pertama adalah mindful. So what is mindful? Apa itu mindful artinya Bapak Ibu? Yang kedua meaningful, dan yang ketiga joyful. Nanti diharapkan, kita semua berharap nanti di lapangan pembelajaran kita itu mengandung ketiga unsur yang sangat-sangat penting ini. So the question is, pertanyaannya adalah, what is mindful learning? Apa itu pembelajaran yang mindful Bapak Ibu? Coba kita lihat dulu di sini bersama. Mindful learning artinya adalah belajar yang berkesadaran, di mana anak-anak atau peserta didik itu diharapkan belajar dengan kesadaran penuh. Mereka belajar dengan sadar bahwa mereka akan menerima informasi yang baru. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk ini kita harus mencoba nanti membuat mereka lebih fokus dulu, biar mereka sadar bahwa mereka belajar gitu. Jadi mereka sadar bahwa akan ada hal-hal baru yang akan mereka terima dalam pengolahan informasi dalam otak mereka. Yang berikutnya meaningful learning. So what is meaningful learning? Meaningful learning means bermakna.
belajar yang bermakna itu ini sangat-sangat fundamental banget ya Bapak Ibu. Belajar bermakna di sini dimaksudkan adalah di mana yang biasanya selama ini pakem dalam otak anak-anak bahwa belajar adalah mempersulit hidup mereka, ini pelan-pelan akan dirubah dengan cara belajar yang bermakna. Dengan cara kita coba nanti membuat atau membentuk proses pembelajaran itu yang langsung berhubungan, related directly to their life ya, langsung berhubungan dengan kehidupan mereka di lingkungan, di sekolah, dan pengalaman mereka di hidup mereka sendiri. Jadi langsung bersentuhan dengan hal-hal yang real, bermakna. Mereka belajar bisa diaplikasikan. Jadi bukan hanya belajar materi doang tanpa tahu itu mau digunakan untuk apa. Jadi ini sangat penting banget yang ketiga ini. Yang ketiga Bapak Ibu adalah joyful learning, di mana nanti diharapkan bahwa learning proses itu diharapkan akan menarik untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Tidak lagi bahwa pemahaman anak bahwa belajar adalah beban gitu. Jadi pelan-pelan kita akan coba berubah. Saya juga mungkin kalau mengajar ya masih terkait dengan pakem lama Bapak Ibu. Jadi kita harapkan nanti pelan-pelan kita berubah bahwa mengajarkan kepada anak belajar itu fun ya, fun. They can learn anything in fun activity ya. Mereka bisa belajar hal banyak dengan sukacita. Oke, ini konsep-konsep dasarnya. Program ini kan Bapak Ibu adalah mengajar bahasa Inggris di SD, sekolah dasar ya, anak-anak di umur di kelas 3 sampai 6 ya, kelas 6. Jadi sebelum masuk ke lapangan, kita juga perlu menyatukan pemahaman bahwa mempelajar atau mengajarkan bahasa kepada young learners atau anak SD lah ya, atau pelajar pemula, itu perlu kita pahami beberapa hal Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu juga perlu paham dan menyatukan pemahaman kita tentang hal ini. Yang pertama adalah nih, bahasa yang akan kita ajarkan yaitu bahasa Inggris itu murni digunakan sebagai alat komunikasi Bapak Ibu. Jadi bukan lagi materi yang akan diujikan. Sekarang coba kita pastikan bahwa kita kita menyingkirkan dulu yang namanya tes, ujian gitu, enggak. Jadi tujuan kita yang pertama adalah mengajari mereka bagaimana berkomunikasi. Bahasa mereka itu berkomunikasi. Jadi yang berikut, yang kemudian Bapak Ibu, nanti pembelajaran itu berpusat kepada anak. Kita harus memahami semua proses yang kita persiapkan dan yang akan kita lakukan itu semua tujuannya untuk perkembangan bahasa anak. Yang berikutnya, dan yang berikutnya Bapak Ibu, ada yang ketiga di sini sesuai tahap perkembangan anak. Jadi nanti prosesnya itu kita sesuaikan dengan perkembangan anak, dengan umur perkembangan mereka, karakter umur mereka. Jadi materinya jangan terlalu susah, jangan juga terlalu yang gampang. Jadi kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak itu. Yang berikut Bapak Ibu, pembelajaran yang kontekstual, sama seperti tadi bermakna tadi. Jadi proses pembelajaran itu semua harus ada konteksnya atau berhubungan dengan pengalaman mereka di lingkungan. Jangan kita mengajarkan hal-hal yang tidak ada, yang tidak akan mereka alami, yang tidak akan pernah mereka lihat, tidak akan pernah mereka pahami gitu. Jadi kita usahakan pembelajaran itu diarahkan untuk hal-hal yang mereka langsung bisa amati dan perhatikan secara langsung, secara real di dalam kehidupan and in the life ya. And the next one, yang berikutnya lagi Bapak Ibu, belajar sambil bermain. Anak-anak tersebut itu karakternya memang pada dasarnya kodratnya itu adalah bermain Bapak Ibu. Jadi kita fasilitasi bermain mereka dengan memasukkan proses pembelajaran di dalamnya. Kalau kita diharapkan nanti pembelajaran di dalam kita melakukan di lapangan itu lebih banyak menggunakan aktivitas yang
berhubungan dengan fisik atau gerak Bapak Ibu, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan TPR, total physical response, di mana nanti when we do something learning activity, we ask atau we stimulate them to move a lot ya, untuk bergerak dengan banyak, sehingga mereka menganggap itu bermain, padahal yaitu mereka belajar sambil bermain. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini sangat penting banget. Anak-anak itu tipenya atau karakternya itu adalah menduplicate atau menjadikan sesuatu sebagai role model Bapak Ibu. Jadi kita nanti di lapangan, Bapak Ibu yang hebat-hebat ini nanti akan sebagai model bahasa mereka di lapangan. Oleh karena itu, sebelum kita mengajarkan, kita pastikan bahwa kita sudah memahami apa yang kita ajarkan dengan baik. Contoh, kita menggunakan bahasa yang baik, kemudian intonasinya yang baik, dan pronunciation-nya harus yang tepat, sehingga mereka akan menjadikan itu sebagai role model mereka dalam percakapan mereka atau komunikasi mereka sehari-hari. Yang berikut Bapak Ibu, ini sangat penting banget. Pemahaman kita di sekolah selama ini atau di pendidikan formal ya Bapak Ibu, bahwa belajar terus setelah itu kita ujian, dan setelah itu adalah pemberian nilai. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, sebagai pengajar bahasa untuk yang learners atau pembelajar pemula, pembelajar muda, kita harus memahami bahwa keberanian mereka, kepercayaan diri mereka itu yang paling utama. Jadi kita jangan dulu berfokus kepada hal benar, salah, tepat, kurang tepat. Jangan dulu. Kita harus menstimulate mereka atau menstimulasi mereka how to be brave, how to be confident. Bagaimana menjadi berani dan percaya diri dulu. Masalah benar apa enggaknya, apalagi Bapak Ibu ya, kita jangan sesekali dulu menerapkan kepada mereka masalah grammar atau structure. Jangan dulu Bapak Ibu. Biarkan mereka berbicara dulu. Benar salahnya nanti. Jadi diharapkan kita semua itu akan memberikan apresiasi besar, apresiasi yang bagus sekecil apapun usaha mereka untuk berbahasa atau untuk mempelajari bahasa Inggris Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita satukan pemahaman terhadap pemahaman dasar lah sebelum kita memulai terjun ke lapangan. Oke. Untuk kali ini kita akan coba membuat teknis pembelajarannya atau proses pembelajarannya lah, kayak ya kita nanti sharing aja ya Bapak Ibu ya untuk sampelnya. Contoh ini kita ambil modul 3, modul 1 unit 3, ini yang level A2 dengan judul modulnya atau judul topik modulnya itu adalah My Classroom. Kita ibaratkan nanti kita ini mengajar di kelas ya Bapak Ibu nanti. Jadi kalau saya di depan ini, saya anggap Bapak Ibu ini sebagai anak-anak SD yang akan saya ajari atau yang akan saya bantu untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Ada banyak hal atau ada banyak aktivitas pembelajaran yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas sesuai dengan karakter anak, karakter lingkungan dan sarana prasarana penunjang yang ada di sekolah ya, di sekolah Bapak Ibu. Nanti disesuaikan dengan itu aja, dengan sumber daya yang ada dan juga kondisi anak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, sebelum kita memulai mengajar di kelas Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa kita menyampaikan tujuan pembelajaran dengan yang baik. Dengan baik ya, contohnya ini untuk topik yang tadi, kita buat aja tujuannya. Contoh yang pertama nih, describe things in the classroom. Jadi nanti setelah belajar itu, anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di kelas mereka. Terus kemudian, identify and name common classroom object. Mengidentifikasi dan menamai objek yang biasa ada di dalam ruangan kelas. Nih, jadi Bapak Ibu kita tidak usah terlalu banyak membuat tujuannya, jangan. Itu nanti akan memberatkan kita di prosesnya. Nggak apa-apa tujuannya, tidak apa-apa tujuannya itu misalnya 2 atau 3, tapi kita pastikan tersampaikan dengan baik Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu membuat tujuan yang baik, tujuan yang banyak ya. Nanti itu akan memberatkan Bapak Ibu dan juga memberatkan anak-anak. Oke, untuk tujuan ini, contoh aktivitasnya misalnya Bapak Ibu ya. Contohnya akan saya buat, nanti ini ada beberapa benda, common things in the classroom ya. We have here book, pen, ruler, door,
clock, window, and etc. Di akhir saya nanti Bapak Ibu, saya akan coba gariskan atau ibaratkan ada sebuah kotak di sini sebelah kiri, nanti sebelah kiri mereka ya Bapak Ibu, sebelah kiri, tengah, dan kanan, dan ada benda-benda di slide atau di layar ini. Jika Bapak Ibu punya slide bisa menggunakan seperti ini, atau kalau tidak ada, jika memang tidak ada di sumber dayanya di sekolah, bisa langsung menggunakan barang-barang yang real, yang langsung, atau buku, pena, apa aja yang ada di kelas. Oke, contoh kegiatannya Bapak Ibu misalnya nih, kita fasilitasi mereka atau kita gabungkan tadi belajar sambil bermain. Oke guys, oke kids, misalnya, oke anak-anak, oke students. Nanti there are so many things, there are things in our classroom in this slide. Nanti atau di meja Bapak Ibu. Ibaratkan di sini ada kotak sebelah kiri, kotak tengah, dan kotak kanan. Ketika saya sebutkan, ketika Bapak atau Ibu sebutkan nanti benda ini, nama benda ini dalam bahasa Inggris, kalian bergerak sesuai dengan posisinya. Contoh, jika Ibu sebutkan pensil, kalian ke kotak sebelah kiri. Sebutkan door atau pintu, kalian ke kotak sebelah kanan. Begitu juga seterusnya. Oke, kita coba ya. When I say clock, nanti mereka akan bergerak ke kotak yang tengah, yang sudah paham. Yang belum paham mungkin ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita hargai saja bahwa mereka sudah ikut instruksi kita dulu yang pertama. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk contoh aktivitasnya. Jadi untuk kali ini Bapak Ibu, saya rasa untuk penjelasannya sudah cukup, nanti terlalu panjang lebar. Untuk kali ini Bapak Ibu coba nanti kita berdiskusi dalam grup. Nanti grupnya sekitar 2 atau 3 orang Bapak Ibu, 3 atau 4 orang lah ya. Kita nanti diskusi dulu, kita ambil topik yang tadi, My Classroom. Nanti Bapak Ibu coba mengkreasikan, membangun, dan menciptakan proses belajar mengajar yang sangat menarik dalam kelas, sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Tidak harus sesuai dengan pakem yang mana ya Bapak Ibu, silakan berkreasi dulu. Nanti sekitar 20 menit lagi atau setengah jam, nanti kita akan coba presentasikan depan kita masing-masing Bapak Ibu. Nanti ketika satu kelompok mempresentasikan depan kelas, kelompok-kelompok yang lain atau Bapak Ibu yang lain, kita semua yang sebagai audiens nanti akan memberikan penilaian, komentar, dan saran. Saran yang paling penting Bapak Ibu, sehingga nanti kita semua dapat ilmu yang baik, dapat ilmu yang lengkap dari sini Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini, cukup untuk penjelasan saya untuk kali ini. Nanti setelah Bapak Ibu selesai, kita akan coba berdiskusi lagi ketika setiap kelompok maju ke depan. Oke? Jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, sekali lagi, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalaupun belum ada yang kurang jelas, silahkan just feel free ask me ya. Bisa lewat WA, bisa lewat tanya langsung, bisa juga lewat grup kita Bapak Ibu. Saya akan dengan senang hati, sebisa saya akan coba membantu Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.